selamat datang di bulan Oktober yang penuh dengan kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah setia terus beribadah. Nah, kita bersyukur banget nih bulan September kita udah bisa ibadah onsite 1 kali. Nah, untuk bulan Oktober ini kita terus berdoa supaya kita juga bisa ketemu lagi di ibadah onsite ya guys. Tapi nggak apa-apa, selama belum ibadah onsite kita masih bisa ibadah online. Jangan kasih kendor. Ih, aku kok rasanya engap ya. Ternyata belum buka masker guys. Aduh. Nah, kenapa nih kita harus terus pakai masker? Gimana? Kita semua masih taat kan dengan protokol kesehatan. Dimanapun kita berada, kita harus taat protokol kesehatan ya. Ini adalah satu bukti bahwa kita sebagai anak muda bisa hidup taat dan jadi teladan. Pastikan kamu terus taat pada protokol kesehatan. Yuk, sebelum ibadah kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau mempertemukan kami di bulan yang baru. Kami percaya Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu buat setiap kami dimanapun berada. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Teman-teman, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau menopangku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Hanya Dia satu-satunya Allah kita. Dia jaminan hidup kita. Dia gunung batu kita dan penyelamat kita. Kau kekuatanku,
setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Teman-teman, pada saat ini mungkin banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi percayalah kita adalah milik Tuhan yang menjamin hidup kita. Dan percayalah dan terus berserah kepadanya. Dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik
Shalom teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita dipelihara Tuhan dengan baik dimanapun teman-teman berada. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu selalu memelihara hidup kita, sehingga sampai hari ini hidup kita dipelihara Tuhan dengan baik, kita diberikan kesehatan, kita dilindungi Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Apakah setiap kita benar-benar percaya bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Allah? Boleh kasih tepuk tangannya? Luar biasa. Sore hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan, yaitu tema di bulan Oktober ini bicara kita tentang sebuah relation atau relasi, di mana pada minggu pertama di bulan Oktober ini kita akan khusus berbicara tentang searching, atau searching itu mencari. Dan di sini akan ada dua sasaran yang mau kita bahas, yaitu yang pertama, bagaimana kita akan connect atau kita akan terkoneksi dengan sekitar kita. Lalu yang kedua, kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat sebuah hubungan atau koneksi tersebut tanpa kita mengganggu satu dengan yang lainnya. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang wanita melihat seekor ular sedang hampir terbakar dalam sebuah tumpukan bara api yang sedang membakar tempat tersebut. Nah, lalu wanita itu dia segera refleks, mengulurkan tangannya dan memegang ular tersebut. Nah, pada saat ular tersebut dipegang sama wanita ini, lalu ular itu tiba-tiba membalik terhadap tangannya dan mulai menggigitnya. Karena wanita ini digigit tangannya, maka dengan secara refleks juga otomatis wanita itu melepaskan ular itu sehingga ular itu kembali masuk ke dalam bara api. Tapi wanita itu di tengah kesakitan tangannya karena digigit ular tersebut, wanita itu sedang mencari kanan kiri, dia akhirnya menemukan sebongkah kayu dan dia ngambil kayu itu dan dia tetap menolong ular itu. Nah, dari peristiwa itu ada seorang lain yang memperhatikan perilaku dari wanita yang sedang menolong ular ini. Lalu orang itu menghampiri wanita itu dan dia menanyakan sesuatu hal. Dia bilang, "Ibu, tadi saya perhatikan ibu ketika menolong ular tersebut, ular itu balik menggigit ibu. Padahal ibu sudah akan menolong ular itu keluar dari bara api. Tapi yang saya heran," katanya, "Bu," orang itu tanya sama ibu ini adalah, "Mengapa ibu tetap menolong ular itu?" Lalu ibu itu dengan tersenyum sambil menahan tangannya yang sedang kesakitan, ibu itu bilang begini, "Sifat alami ular adalah menggigit. Dan gigitan ular itu tidak akan mengubah sifat saya untuk menolong ular tersebut dari bara api." Nah, apa makna dari cerita ini? Dari cerita ini kita bisa belajar, paling tidak adalah dua hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama, ibu ini mampu memahami sesuatu sifat alamiah dari seekor ular. Nah, ibu itu bilang tadi bahwa sikap alamiah seekor ular adalah menggigit. Jadi, menurut ibu ini, menurut cerita ini, jika seekor ular itu menggigit, memang itu sudah sifat alamiahnya gitu loh. Jadi ibu ini mampu memahami sifat alamiah dari seekor ular. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah sifat dari si ibu ini yang baik itu tidak mengubah kebaikan ibu ini sekalipun terjadi sesuatu akibat gigitan ular tersebut. Nah, semoga dari cerita ini kita juga bisa belajar bahwa kita bisa belajar seperti ibu ini, walaupun apa yang terjadi, kebaikan itu tetap ditebarkan. Oke, nah, kita akan masuk lebih dalam untuk kita belajar firman Tuhan. Kita akan belajar beberapa tahapan. Kenapa? Jadi kita nanti akan melihat alasan kenapa bumi ini atau makhluk ciptaan Tuhan ini semuanya terhubung. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari adalah tahapan pertama, kita melihat dalam kitab Kejadian pada saat
Tuhan menciptakan alam semesta, matahari, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan manusia. Di sini kita bisa melihat adanya satu hubungan yang teratur. Jadi tahap pertama kita bisa belajar melalui kitab Kejadian bahwa semua yang Tuhan ciptakan, baik itu alam semesta, tumbuh-tumbuhan atau manusia, kalau kita perhatikan semuanya terhubung dengan baik. Dan kalau kita juga telaah lebih lanjut di dalam kitab Kejadian, pada saat manusia pertama Tuhan ciptakan dan Tuhan tetap tempatkan di Taman Eden, perintah Tuhan pun kepada manusia itu adalah untuk mengusahakan dan menjaga Taman Eden. Nah, dari sini kita bisa belajar hal yang pertama, dari tahap pertama, kenapa kita harus membangun sebuah relasi. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu terhubung dengan sesuatu hubungan yang baik untuk menghasilkan keindahan. Artinya, sifat alamiah dari semua yang Tuhan ciptakan adalah terhubung dengan baik untuk menciptakan sesuatu yang indah. Sampai sini semua oke? Jadi yang pertama kita bisa belajar dari tahapan ini adalah bahwa semua sifat alamiah sebagai ciptaan Tuhan adalah semuanya terkoneksi dengan baik, semuanya terhubung dengan baik untuk menciptakan sesuatu yang indah. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah tahapan yang kedua. Kalau kita lihat dan perhatikan sudah terjadi mulai pengerusakan. Jadi yang pertama, hubungan itu terjaga dengan baik karena memang sifat alamiahnya seperti itu. Tetapi dalam tahap yang kedua ini sudah terjadi pengerusakan. Kenapa terjadi pengerusakan? Karena dalam sebuah hubungan itu sudah mulai timbul adanya pengkhianatan. Di situ timbul mulai adanya ketidakpuasan satu dengan yang lain. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita mulai berhubungan dengan siapapun di muka bumi ini, mau di rumah, mau dimanapun, ketika ada rasa ketidakpuasan, ketika ada rasa kecemburuan, ketika ada rasa iri hati di situ, maka hubungan itu akan mulai terputus dan mulai nggak baik. Nah, kita bisa lihat contohnya di dalam kitab Kejadian juga melalui kehidupan Kain dan Habil. Mereka adalah dua bersaudara. Mereka adalah dalam sebuah hubungan satu darah, satu keturunan, dalam sebuah hubungan yang baik. Tetapi kalau kita pelajari terus cerita itu, semua kita juga teman-teman sudah tahu kisah itu, bahwa pada akhirnya Kain membunuh Habil. Nah, yang perlu kita telaah atau yang perlu kita pelajari adalah mengapa Kain sampai membunuh Habil. Dalam Alkitab, di dalam Kejadian tersebut diceritakan atau dikisahkan bahwa persembahan Kain pada waktu itu seperti dan tidak diindahkan oleh Tuhan. Sementara persembahan Habil diindahkan Tuhan. Nah, ketika ada satu rasa tidak puas terhadap satu dengan yang lainnya, maka padahal Alkitab bilang pada saat itu Tuhan bicara sama Kain, Kain, kenapa mukamu muram dan kenapa hatimu panas? Jangan engkau biarkan hatimu panas seperti itu, karena dosa sudah mengintip di dalam hatimu. Padahal di situ sudah jelas, sudah diingatkan Tuhan bahwa dalam bahasa sederhana mungkin seperti ini. Kain, ingat, Habil itu adalah saudaramu. Habil itu adalah familymu. Udah selayaknya kamu memiliki sebuah hubungan yang baik terhadap apapun yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Kain mengabaikan hal itu dan dia membiarkan panas hatinya membara sehingga terjadi niat untuk melakukan tindak kejahatan. Dan di akhir cerita itu kita juga sama-sama sudah tahu dengan jelas bahwa Kain membunuh Habil. Pertanyaannya adalah bukan berarti Kain membunuh
membunuh Habil. Dan pada saat itu Kain pun tidak pernah berencana untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Tetapi tindak kejahatan atau pengerusakan sebuah hubungan itu terjadi akibat adanya ketidakpuasan. Bagaimana dengan hidup kita? Mari kita sama-sama coba cek periksa saat ini. Apakah ada ketidakpuasan di dalam hidup kita sehingga itu mengganggu relasi atau hubungan kita dengan sesama, dengan orang di rumah, dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan siapapun. Mari kita sama-sama periksa. Dan tahapan yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah, tahapan yang ketiga adalah sebuah tahapan penyelamatan. Jadi kalau kita perhatikan tadi, tahap pertama, Tuhan menciptakan semua terhubung, terkoneksi dengan baik. Tahap yang kedua, terjadi adanya pengerusakan karena adanya ketidakpuasan. Dan tahap yang ketiga, Allah oleh karena kemurahannya mencari kita melalui Yohanes pasal 3 ayat 16. Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya bukan beroleh kebinasaan, melainkan hidup yang kekal. Jadi inisiatif dari Tuhan melalui karya penyaliban Yesus adalah usaha untuk mencari kita supaya terjalin kembali hubungan yang baik antara sesama. Coba kalau kita juga perhatikan, kenapa bencana terjadi, banjir bandang atau dan lain sebagainya. Artinya bencana yang terjadi di alam sekitar kita. Kalau kita telaah lebih lanjut, itu sudah terjadi adanya pengerusakan. Di situ sudah terjadi adanya satu eksploitasi. Jadi umpama hutan. Jadi hutan hanya dieksploitasi, tapi tidak dilakukan reboisasi atau penanaman kembali. Jadi artinya ketika terjadi sebuah ketidakpuasan, sebuah ketidakcocokan, sebuah keirian atau sebuah niatan hanya untuk sifatnya mengeksploitasi, maka di situ akan terjadi sebuah bencana. Nah, jadi melalui tahap yang ketiga, Tuhan tahu dengan segala sesuatu yang terjadi ini, dan ini adalah inisiatif dari Allah mengutus Yesus untuk mencari yang hilang dengan tujuan mengembalikan sebuah hubungan itu. Jadi karya Allah melalui tahap ketiga ini adalah Allah mau setiap kita yang percaya kepada karya Yesus, kita bisa mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan, dan itu akan menghubungkan kita dengan sesama dan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain, sehingga kita bisa kembali kepada sifat alamiah yang memang sudah Tuhan ciptakan, yaitu sifat alamiah yang berhubungan baik untuk mencapai sesuatu yang indah. Sampai sini oke? Nah, lalu langkahnya adalah apa makna semua ini dengan kehidupan kita masa ini? Jadi apa makna dari kehidupan ini dengan kita yang saat ini? Yang pertama, kita jadi dengan memahami tahapan pertama, yang kedua, dan ketiga. Yang pertama yang bisa kita mengambil maknanya adalah, yang pertama, kita jadi bisa memahami ternyata memang sifat alamiah gini. Jadi sifat alamiah hidup kita sebagai manusia loh, itu adalah sifat yang memang harus terkoneksi, terhubung dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain untuk menghasilkan sesuatu yang indah tanpa adanya sesuatu sifat untuk hanya sekedar mengeksploitasi atau sekedar memanfaatkan saja. Tentunya setiap kita juga tidak mau dong. Apakah ada di antara teman-teman yang mungkin bersahabat atau berteman dengan yang lain, lalu orang itu hanya memanfaatkan saja? Mungkin kita juga pernah punya pengalaman seperti itu, dan pengalaman seperti itu tentu saja tidak mengenakan karena sering ada istilah asas manfaat. Jadi orang itu berhubungan dengan kita hanya kita dimanfaatkan saja. Tentu saja hal ini tidak baik, oke? Nah, yang kedua,
yang bisa kita maknai dari pemahaman kita adalah yang kedua adalah kita bisa mencari cara untuk tetap terhubung dengan sesama. Nah, bagaimana nasihat Alkitab? Bagaimana nasihat firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup dalam masa kini, untuk tetap kita mengerti sifat alamiah kita, dan yang kedua kita bisa tetap mencari cara bagaimana kita berhubungan dengan orang tanpa kita mengganggu orang tersebut atau makhluk Tuhan ciptaan yang lain tersebut. Mari kita belajar melalui kehidupan Yusuf. Nah, setiap orang, setiap teman-teman mungkin sudah tahu kisah Yusuf, bagaimana Yusuf dihianati, bagaimana Yusuf dijual, bagaimana Yusuf difitnah, bagaimana Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, bagaimana Yusuf dilupakan. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf, dan Yusuf memiliki paling tidak dua rahasia yang akan menjadi penutup sharing kita saat ini adalah yang pertama, mengapa Yusuf bisa tetap memiliki relasi yang baik walaupun apa yang terjadi. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah melalui kitab Kejadian pasal 3 ayat 29a. Saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi apa rahasia Yusuf bisa tetap memiliki sifat alamiah dengan menjaga hubungan yang baik? Yang pertama adalah karena Yusuf disertai oleh Allah. Apa artinya Yusuf disertai dengan Allah? Kalau kita melihat kalimat disertai, itu artinya selalu. Itu artinya berdampingan. Itu artinya dimanapun Yusuf berada, di situ pun Allah berada. Ini artinya hal yang pertama yang bisa kita pelajari atau praktekkan dalam hidup kita adalah pastikan bahwa hidup kita selalu terkoneksi dengan Tuhan dengan baik. Apa fungsinya kalau kita terkoneksi baik dengan Tuhan? Pada saat itu kita akan selalu diingatkan melalui Roh Kudus, melalui pembacaan Alkitab, melalui renungan kita akan selalu diingatkan bahwa sifat alamiah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah untuk saling terhubung satu dengan yang lain. Jadi kalau ada di antara kita yang mulai memisahkan diri, kalau ada di antara kita ada yang mulai hidupnya menyendiri, di situ pasti sudah terjadi sesuatu kekeliruan di situ. Nah, kekeliruannya seperti apa? Tentu saja kita harus melalui sebuah obrolan, melalui sebuah sharing satu dengan yang lain kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, rahasia yang kedua yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf adalah di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, yang kedua dari rahasia hidup Yusuf adalah Yusuf tidak merubah sifat alamiahnya meski sesuatu terjadi. Bagaimana dengan hidup kita? Seringkali sifat kita berubah menjadi geram karena sesuatu yang menyebalkan terjadi dalam hidup kita. Kita berubah menjadi seorang pemarah, kita berubah menjadi seseorang yang tidak sabaran karena sesuatu yang terjadi. Tetapi mari kita belajar melalui kehidupan Yusuf. Selain Yusuf selalu disertai Allah, yang artinya Yusuf mengerti sifat alamiahnya, tapi yang kedua, Yusuf juga tahu bahwa segala peristiwa itu tidak mampu mengubah sifat alamiah dia, bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang harus terkoneksi dengan semuanya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya berdoa, kalau seandainya hidup kita mampu memahami semua ini dengan karya Roh Kudus, dengan doa-doa kita, dengan pembacaan firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menyertai hidup kita. Dan ketika kita dimampukan Allah
untuk kita senantiasa menyadari sifat alamiah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi tidak akan mengubah sifat alamiah itu. Maka hidup kita akan masuk ke dalam satu kemenangan, dan kemenangan. Dan kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin buat firman Tuhan. Nah, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih Kotek Fuk untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pasti kita semua diberkati Tuhan, amin. Yuk semuanya angkat jempolnya dong kalau diberkati Tuhan. Dan share kebaikan-kebaikan Tuhan dari firman Tuhan hari ini dimanapun kamu berada ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, yuk sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita juga mau memberikan persembahan. Nah, kalian semua bisa scan barcode di sebelah saya. Iya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ikutilah Retreat XCL, Accelerate secara online tahun 2020 ini dengan tema Behind the Scene dengan hanya 15.000 saja guys, atau 65.000 spesial plus kaos kece. Nah, kamu bisa daftar di link berikut ini. Nah, udah ada ya, udah tampil ya. Juga ada di Moments juga ya, kalian bisa tinggal klik aja. Nah, teman-teman, retreat ini diadakan pada tanggal 28 dan 29 Oktober jam 1 siang sampai jam 4 sore. Nah, cuman jam segitu doang, tapi kita mau dapat berkat rohani yang luar biasa banget. Yuk, kita join dari Bandung, Tasik, Jakarta. Kita bisa nambah-nambah temen dan dapat berkat yang luar biasa. Telah dibuka kembali SMK Berakar angkatan yang terakhir untuk tahun 2020. Setiap hari Selasa jam 7 malam secara online melalui aplikasi Zoom. Mulai tanggal 13 Oktober 2020. Ayo kita semua bangun pondasi iman yang kuat. Yang belum ikut SMK Berakar, ayo ikutan. Hari-hari ini kita perlu iman yang semakin kuat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, berhubung bulan Oktober temanya adalah relation, ayo guys kita jangan sampai putus relationnya. Baik dengan Tuhan, apalagi dengan sesama. Meskipun secara online, pasti seru dan asik banget. Ayo gabung di Komsel Zoom Home setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat jam 6 sore. Link dan info-info lengkapnya ada di grup WA kita ya. Iman terus tumbuh dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Jangan lupa terus ikuti Bible Everyday setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 11 siang. Akan ada sesuatu yang baru di bulan Oktober ini dan pastinya seru. Nah, selain dengan pembacaan firman Tuhan, kita juga mau terus bertumbuh dalam doa. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama terus berdoa, bersyafaat dimanapun kita berada dari rumah kita. Khususnya kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita yang hari-hari ini makin naik lagi ya COVID-nya. Kita berdoa untuk tenaga kesehatan supaya Tuhan tolong biar mereka semua tetap kuat. Kita juga berdoa bangsa dan negara ini bisa melewati resesi ekonomi. Hai guys, ayo ini saatnya kita sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan juga kita berdoa untuk komunitas kita, untuk gereja Tuhan, biar hari-hari ini iman semakin bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Yuk kita sama-sama satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah sore hari ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kasih karunia-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami membawa bangsa dan negara kami kepadamu ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk pemerintah kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan hikmat, marifat untuk para pemimpin kami ketika mereka mengambil keputusan. Dan hari-hari ini Tuhan dalam menanggulangi pandemi COVID-19, kami berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan yang buka jalan. Secara khusus kami berdoa untuk tenaga medis Tuhan, berikan mereka kekuatan ekstra
untuk mereka dapat Tuhan melayani masyarakat dengan maksimal. Tuhan tutup bungkus mereka, Tuhan proteksi mereka 2 kali lipat. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah pandemi ini segera berlalu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan yang hari-hari ini terus Tuhan dilanda oleh bencana. Kami berdoa daerah-daerah yang terkena bencana, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah ini menjadi kesempatan buat setiap kami saling tolong menolong, saling mendoakan, saling bahu-membahu untuk bangsa dan negara ini. Juga Tuhan melawan resesi ekonomi yang ada. Kami berdoa Tuhan biar setiap usaha anak-anak Tuhan, biar setiap pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami dapat bersama-sama Tuhan melalui krisis ini Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk komunitas kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turut campur tangan. Biarlah kami terus saling mendoakan, saling mendukung ya Tuhan. Secara khusus untuk gereja Tuhan, biarlah iman kami semakin bertumbuh ya Tuhan. Bahkan dalam keadaan-keadaan sulit hari-hari ini, kami terus memandang kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rekan-rekan yang melayani sepanjang ibadah ini dan juga nanti akan melayani sepanjang bulan Oktober ini Tuhan. Marifat-Mu, pengurapan-Mu, kami berdoa kasih-Mu juga mengalir buat setiap kami. Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan, kami siapkan hati dan hidup kami. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri persekutuan atau ibadah kita saat ini. Mari kita sama-sama angkat tangan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kesempatan kami memuji Tuhan, kami belajar firman Tuhan, dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan menaungi hidup kami semua, dan kami akan mengakhiri pertemuan pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kasih sayang, damai sejahtera, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.